Saudara, ini adalah cuplikan dari konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya, yaitu Irjen Pol Asep Edi Suheri dan juga Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim. Perlu kami sampaikan rekan-rekan semuanya dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini kami sangat berduka sekali ya kehilangan saudara kita ya, yang mana ada kejadian tadi sore ya, sehingga dengan begitu adanya hal tersebut ya, saya atas nama pimpinan Polda Metro ya, dan juga sama kesatuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam ya, dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Dan kebetulan tadi saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semuanya ya, agar kita bisa merasakan ya apa yang dirasakan oleh keluarga dari almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reza ya, Pak Dankas Sugana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta keadilan, dan kami siap untuk menindak tegas untuk kami. Ya. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan Bapak Zulkifli ya, apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun ke depannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya ya. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan ya. Saudara, itu tadi kita dengarkan pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri terkait dengan kejadian meninggalnya seorang pria yang ditabrak rantis Brimob yang terjadi pada Kamis 28 Agustus malam kemarin, saudara. Kejadian terjadi di tengah demonstrasi massa di kawasan Gedung DPR Senayan, Jakarta. Ini merupakan demo lanjutan yang salah satu tuntutan dari masyarakat adalah ketidakpuasan atas rencana tunjangan rumah dari anggota DPR yang sebesar 50 juta rupiah. Kebijakan ini, saudara, sempat menyulut kemarahan publik di tengah sulitnya ekonomi dan juga banyaknya PHK yang terjadi. Tunjangan rumah ini dinilai menjadi kebijakan yang tidak peka terhadap ekonomi masyarakat saat ini. Dan sayangnya, saudara, pada demonstrasi kemarin sempat terjadi kericuhan, dan juga di beberapa titik pihak kepolisian sempat berusaha untuk mengurai massa dan juga membubarkan massa. Namun sayangnya satu korban dinyatakan meninggal pada kemarin, seorang pria yang kita ketahui sebagai sopir ojek online di Jakarta. Kalau kita
mereview sedikit dari pernyataan Kapolda Metro Jaya dan juga Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim. Tadi disampaikan 7 pelaku oknum kepolisian dari Makobrimob ini sudah ditahan dan juga saat ini sudah berada di Makobrimob Kuitang. Ini dari 7 pelaku tersebut, saudara. Dari inisialnya sendiri ada Kompol yang berinisial CD dan juga ada Aibda berinisial M, Bribka berinisial R, Bribtu berinisial D, dan juga ada Bribda berinisial M, serta 2 anggota Baraka yang kita ketahui berinisial Y dan J. Tentu ini yang kita akan nantikan, saudara, untuk dibuka ke muka publik seterang-terangnya dan secepat mungkin. Itu yang menjadi janji dari Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolri. Saat ini kasus tengah ditangani di Kadif Propam Polri, sedang dilakukan proses pemeriksaan tentunya terkait dengan bagaimana dan kenapa ini bisa sampai terjadi, sampai menelan korban di tengah demo massa di kawasan Gedung DPR Senayan, Jakarta. Kami masih terus, saudara, menggali informasi lebih lanjut. Namun yang dapat kami sampaikan saat ini bahwa dari pihak keluarga korban sendiri sudah bertemu dengan Kapolda Metro Jaya. Visual yang Anda saksikan saat ini merupakan momen di saat Irjen Pol Asep Edi Suheri bertemu dengan keluarga korban. Baik, saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Dalam waspada, saudara, preman lagi-lagi kembali berulah. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Polisi tangkap 19 pelaku yang terlibat dalam bentrokan di Kemang, Jakarta Selatan. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya. Tangkap informasinya dalam Borgol, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Isi hazanah wawasan Anda untuk awali hari lebih optimis dan penuh energi. Ketua Umum Partai Golkar buka suara soal isu reshuffle. Bahlil yakin seluruh menteri Golkar aman di kabinet. Serap berita dan informasi terpilih. Diterjang ombak saat bersandar di dermaga PLTU, sebuah takbot terbalik di Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Ubah malas jadi semangat. Rasakan sensasi dan emosi dalam setiap aksi. Dengan berita olahraga terkini dari arena nasional hingga gelanggang dunia. Menjadi Kompas TV independen terpercaya. Ikuti pada waktu-waktu berikut. Live di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Sama-sama bertalenta, kakak dan adik ini memilih jalur profesi yang sama. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial. Lari. Dibilangnya pula keretaku gak bayar, saya begini saksi. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. isu matahari kembar, Presiden Prabowo Subianto memberi penegasan. Isu terkini perpolitikan tanah air ramai menjadi perhatian publik. Ternyata masalah ini bukan yang mereda, makin menjadi-jadi. Dari mana mau mengatakan Pak Prabowo itu bonekanya Pak Jokowi? Diulas oleh dua pandangan berbeda. Pernyataan bahwa itu adalah fake ya, atau real, itu adalah statement akademik. Aneh, bagi saya sebuah paradoks. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Puluhan komika nasional mulai dari Suci 1 hingga Suci 11 kembali ke rumahnya. Temui Raditya Dika, Rio Dumatubun, Abdel Ahrian, Ben Danio, David Nurbianto, Nopek Nopian, Upit, Insan Nur Akbar, Eni Yang, dan banyak lagi di Suci Fest 25 Oktober di Balai Kartini, Jakarta.
Dapatkan tiketnya segera. Info lengkap lihat di Instagram Suci Kompas TV. Merdekakan tawamu di Suci Fest.